Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat arah hidup yang Allah sayangi, kemarin kita sudah bincangkan tentang bagaimana berpikir yang benar. Nah sekarang kelanjutannya, bagaimana berpikir yang besar. Karena pikiran itu juga perlu besar supaya hasilnya juga besar. Nah yang pertama, supaya pikiran kita bisa besar, masalahnya adalah masalah objek. Kita harus membiasakan diri memandang sesuatu dengan perspektif yang luas dan objeknya juga mesti besar. Sebab itulah Allah mengajarkan kita untuk melihat proses penciptaan langit dan bumi, merenung-renungkannya, melihat ke langit, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam benda-benda langit yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi kalau kita biasa berpikir besar atau memandang kepada yang besar-besar, pikiran kita terpengaruh. Kalau pikiran kita kecil, maka kita mudah takjub dan mudah takut. Misalnya, orang yang penakut itu adalah karena dia lupa bahwa matahari tergantung di situ. Itu objek yang sangat besar, panas, jauh lebih besar daripada bumi yang kita tinggali ini. Dan dia melayang-layang di langit. Setiap hari kita lihat, lantas kenapa kita mesti takut kalau ada sekedar botol minuman melayang atau gelas terbang? Itu kan terlalu mudah kita namanya takjub. Nah, pikiran-pikiran seperti itu akan hilang ketika kita biasa memandang sesuatu yang besar dan biasa mengalihkan pikiran kita kepada hal yang besar-besar. Begitu juga kalau kita biasa melihat sesuatu di darat, istana misalnya, atau rumah yang besar, atau kebun yang luas. Besar, luas itu karena komparasinya, perbandingannya adalah badan kita yang memang kecil ini. Tapi kalau kita melihat dari helikopter view, kita terbang menggunakan heli dengan pesawat misalnya, kalau kita lepas landas, lihat dari ke bawah. Apa yang kita lihat tadinya besar di darat itu kecil sekali. Nah begitu kita memandang dunia mestinya. Yang pertama, jadi kita mengalihkan pandangan kita dan perhatian kita kepada objek yang besar. Sehingga kita tidak terpengaruh dan tidak gampang takjub kepada sesuatu yang kecil-kecil. Yang kedua, hendaknya kita berpikir itu esensial. Orang gampang terpesona, sekali lagi gampang terpesona dan gampang takjub itu adalah pangkal segala kesesatan. Kita kalau gampang takjub, mudah dipengaruhi. Nah, kalau kita berpikir esensial, misalnya ada orang, dia bawa kendaraan mewah, kendaraan mahal, kita lalu berpikir esensi kendaraan apa sih? Itu adalah alat transportasi untuk memindahkan kita dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Yang penting kan nyaman, aman. Yang dibeli orang-orang apa? Yang dibeli orang-orang kan kebanyakan gengsinya sampai irasional. Bayangkan, satu mobil bisa untuk memberi makan 10.000 fakir miskin. Betapa mubazirnya kita. Nah, dan lagi pula yang kita beli itu kan adalah kumpulan dari besi-besi kan, hanya logam-logam. Itu saja sebenarnya isi dunia ini. Atau kita terpesona kepada orang yang sangat tampan atau sangat cantik. Kecantikan, ketampanan itu hanya kulit luar. Semua manusia ini kalau dikelupas kulitnya, akan ada di dalamnya itu barang-barang yang membuat kita takut. Ada darah, ada lendir, ada daging, ada tulang. Jadi kecantikan, ketampanan semata-mata di korteks, di kulit luarnya manusia. Jadi tidak perlu terlalu kagum juga dengan hal yang seperti itu. Nah yang ketiga, yang tadi kita sudah berpikir dengan objek yang besar atau melihat objek yang besar. Yang kedua kita berpikir itu esensial. Yang ketiga, jangan sampai pikiran kita itu terbentur di tembok dunia. Maksudnya apa? Pikiran kita itu harus menembus dimensi. Pikiran kita itu harus merupakan satu kesinambungan pikiran dunia dan pikiran akhirat. Bahwa ada satu tembok namanya kematian. Dan di balik kematian itu nanti ada akhirat yang menunggu kita. Dan Tuhan mengajarkan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik, lebih luas, dan lebih abadi daripada dunia yang kita hadapi sekarang. Oleh sebab itu, kita yang namanya berpikir besar itu adalah bukan hanya cita-cita duniawi yang tinggi-tinggi, tapi berpikir besar adalah berpikir dengan cita-cita akhirat yang juga sangat-sangat tinggi. Nah,
kalau orang hanya berpikir bagaimana kesuksesan di dunia, kata dia berpikir pada skala negara atau skala global sekalipun, tapi itu tetap dunia-dunia saja. Belum dia berpikir lebih besar lagi kalau dia tidak memikirkan akhiratnya. Nah, yang terakhir, kita akan bisa berpikir besar itu kalau orientasi pikiran kita bukan hanya diri kita pribadi, tapi kemaslahatan orang banyak. Sebab orang yang hanya berpikir untuk dirinya sendiri adalah orang kecil. Orang yang hanya berpikir untuk dirinya sendiri akan terjebak pada satu sikap mental selfish, egois, hanya mementingkan diri sendiri, dan tidak akan pernah ada orang besar yang seperti itu. Mudah-mudahan Allah besarkan pikiran kita, Allah luaskan wawasan kita, dan Allah berikan kita kebijaksanaan dalam hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.